Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Segenap keluarga besar warga SDN Jati Pulau 06 pagi yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat siha wal afiyah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya, insyaallah termasuk kita yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyam. Keluarga besar SDN Jati Pulau 06 pagi yang berbahagia. Pada hari Kamis kemarin 11 Maret 2021 bertepatan dengan 27 Rajab 1442 Hijriah, kita sama mengetahui, kita bersama memperingati Isra' Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah satu mukjizat yang belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah lagi terjadi peristiwa Isra' Mi'raj ini setelah Isra' Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabadikan peristiwa Isra' Mi'raj ini di dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Keluarga besar SDN Jati Pulau 06 pagi yang berbahagia. Peristiwa Isra' Mi'raj ini terjadi di malam hari, malam 27 Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Mekah ke Palestin didampingi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril di sebelah kanan beliau dan malaikat Mikail di sebelah kiri beliau, dengan beliau mengendarai kendaraan syurga, yakni Buraq. Dalam perjalanan beliau dari Mekah ke Palestina, beliau singgah di beberapa tempat yang disucikan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang bersejarah bagi nabi-nabi yang terdahulu. Pertama, tempat yang disinggahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra'-nya adalah kota Madinah. Kota yang kelak di mana akan menjadi tempat hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kota di mana beliau akan dimakamkan dan didirikan masjid beliau, yaitu Masjid Nabawi Asy-Syarif. Kota Madinah, kota yang penuh keberkahan, kota yang munawwar, maka dinamakan Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar, Madinah yang bercahaya. Kemudian tempat berikut yang disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kota Madian, yakni perbatasan antara Yordan dan Palestina, tempat di mana Nabi Musa bernaung dalam kejaran tentara Fir'aun. Kemudian beliau singgah di lembah Tursina, sebuah lembah di Syam, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau singgah di Bethlehem atau Baitul Lahmin, atau tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam, dan tempat yang terakhir disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra'-nya dari Makkah ke Palestin adalah Masjidil Aqsa, masjid yang menjadi kiblat pertama atau kota suci pertama umat Islam. Di Masjidil Aqsa ini beliau mengimami salat
124,000 nabi salat sunnah di dalamnya. Dan di tempat-tempat sebelumnya pun yang beliau singgahi, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Dan di Masjidil Aqsa beliau melaksanakan salat sunnah juga dengan mengimami para nabi sebanyak 124,000 nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imamnya. Setelah beliau melaksanakan salat di Masjidil Aqsa dengan mengimami para nabi, kemudian Malaikat Jibril menyuguhkan kepada beliau 2 minuman. Yang pertama madu, dan yang pertama adalah susu, dan yang kedua adalah arak. Kemudian Rasulullah SAW memilih minuman yang susu yang ada di sebelah kanan beliau. Dan Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah fitrah, engkau telah memilih yang benar. Keluarga besar SDN Jati Pulau Enam pagi yang berbahagia, di dalam perjalanan Mi'rajnya dari Palestin menuju ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, beliau banyak menyaksikan kebesaran Allah. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang sudah sangat tua renta. Kemudian beliau bertanya kepada Malaikat Jibril, siapakah orang wanita tua itu, wahai Jibril? Kemudian Malaikat Jibril mengatakan, itu adalah perumpamaan umur dunia yang sangat tua renta, yang digambarkan dunia itu sudah seperti seorang wanita yang tua renta. Kemudian dalam perjalanannya beliau menyaksikan sekelompok manusia yang bercocok tanam namun langsung dapat memanen hasilnya. Nabi pun merasa heran, lalu bertanya kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, apa maksudnya orang ini? Kemudian Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah perumpamaan umat-umatmu ya Rasulullah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka mereka akan langsung mendapatkan hasilnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi keadaan dan keajaiban yang Rasulullah SAW lihat dalam perjalanan Mi'rajnya dari Palestina menuju ke langit ke-7. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abul Anbiya atau ayahnya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua peristiwa ini terjadi di malam 27 Rajab sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berada di satu tempat yang berada di atas langit ke-7, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keajaiban ciptaan Allah. Inilah makna tadi, linuriyahum min ayatina, agar kami tampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran kami. Yang pertama, Al-Baitul Ma'mur, yakni sebuah rumah seperti di dunia adalah Ka'bah di Makkah Al-Musyarrafah. Dimuliakan berada di atas langit. Setiap hari 70,000 malaikat bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur itu. Kemudian setelahnya malaikat yang telah bertawaf tadi masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak akan kembali keluar selama-lamanya. Dan Allah ciptakan lagi, setiap hari 70,000 malaikat bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Setelah itu mereka masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan seterusnya seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memperlihatkan syurga kepada Rasulullah SAW, yaitu tempat kenikmatan yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan di dalamnya ada al-wildan al-mukhalladun, yaitu makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani para penghuni syurga. Dan masih banyak lagi kebesaran-kebesaran Allah yang Allah tampakkan di atas langit kepada Rasulullah dalam perjalanan Mi'rajnya dari langit dunia, dari Palestina menuju langit dunia, terus sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha, ya, ini adalah sebuah pohon yang amat besar,
tidak seorang pun di antara makhluknya Allah yang dapat mensifati bagaimana itu bentuk dari Sidratul Muntaha. Diriwayatkan dalam satu riwayat bahawa jikalau seorang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan, maka butuh waktu 70 tahun untuk dapat mengelilingi pohon Sidratul Muntaha itu. Dan di Sidratul Muntaha inilah beliau Rasulullah SAW menerima perintah salat 50 kali sehari semalam. Jadi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan 5 kali sehari semalam, tapi 50 kali sehari semalam. Perintah Allah, wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah salat 50 kali sehari dan semalam. Kalau perintah-perintah yang lain seperti perintah puasa, perintah zakat dan lainnya, Allah cukup mewahyukan melalui malaikat Jibril. Tidak perlu Allah mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Tapi karena begitu pentingnya nilai salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu bukan di dunia tapi di tempat yang mulia. Ini menunjukkan keagungan perintah salat, karena salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din. Salat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikan salat sungguh ia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh ia telah menghancurkan agama. Keluarga besar SDN JT Pulau Alam Pagi yang berbahagia. Setelah Rasulullah SAW menerima perintah salat 50 kali sehari semalam ini, kemudian beliau turun, dan di dalam perjalanan turunnya ke langit dunia, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa menanyakan, apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad? Allah sallallahu alaihi, Allah telah memerintahkan kepadaku untuk disebarkan kepada umatku, yakni perintah salat wajib 50 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Mintalah keringanan kepada Allah. Sungguh aku telah mencoba Bani Israel dan mereka tidak sanggup untuk menjalaninya. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke Sidratul Muntaha, meminta keringanan perintah salat ini sebanyak, akhirnya Allah memberikan keringanan sebanyak 5 kali. Jadi dari 50 berkurang 5 menjadi 45 kali salat wajib dalam sehari semalam. Ketika itu Rasulullah bertemu kembali dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa juga mengatakan, mintalah keringanan kepada Allah, sungguh umatmu tidak akan sanggup untuk menjalaninya. Dan begitu peristiwa itu terulang sebanyak 9 kali, sampai akhirnya dikurangi 45 kali. Akhirnya perintah salat 5 kali dalam sehari semalam. Ini menunjukkan keagungan perintah salat, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW di dunia, tapi Allah panggil menuju Sidratul Muntaha. Akhirnya perintah salat 50 kali dalam sehari semalam. Ini menunjukkan perintah salat karena memang hikmah dari Isra Mi'raj adalah menegakkan salat, dan salat itu adalah tiang agama. Maka dalam satu ayatnya Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan sabar di dalam menjalaninya. Allah tidak meminta rezeki, Allah lah yang akan memberi rezeki, dan kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Segenap keluarga besar SDN JT Pulau Alam Pagi yang berbahagia, inilah sedikit kultum memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah, berguna bagi kehidupan kita dalam beribadah sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.